STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kanz Langsa dan Radio As-Sunnah Takengon, serta ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang mengikuti kajian ini di media Sunnah Jalan Pasti, Aceh Tafakuh Fiddin, media Sunnah Aceh atau Sahabat Muslim TV. Barakallahu fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kitab rutin kita, Kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seputar tarbiyah anak-anak. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala biasma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya, maka ia akan mengumpulkan permohonan hambanya agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, serta rezeki yang halal. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar ia mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini dan di kesempatan yang lainnya. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ibu bapak, Abu Umi, Adun dan Ado yang lun Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah mbak kesempatan kalinya Getanyo akan melanjutkan kajian ini dengan memasuki hadis yang ke-29. Penulis rahimahullahu taala wa hafizahu mengatakan, ta'widus saghiri ala mujalasati ahli al-fadl. Di antara petunjuk Nabi SAW dalam dunia tarbiyah, dalam mendidik anak-anak, adalah membiasakan mereka duduk dengan orang-orang yang mulia. Mulia dengan ilmunya, mulia dengan ibadahnya, dan mulia dengan akhlaknya. Karena standarisasi kemuliaan di dalam Islam bukan dengan harta, bukan dengan popularitas, dan bukan pula dengan tahta, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dimaksud oleh penulis di sini, membiasakan anak-anak duduk dengan orang-orang yang mulia adalah metode dan petunjuk Nabi SAW dalam mentarbiyah anak-anak adalah mereka orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka tiada pentingnya apalagi untuk kita berbangga karena anak kita telah duduk atau sering duduk dengan artis, orang-orang kaya, dan orang-orang yang memiliki jabatan. Karena standarisasi kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan. Mereka lah yang penting untuk kita biasakan anak-anak kita duduk dengannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan sebuah teka-teki kepada para sahabatnya. Boleh kita bermain teka-teki, tetapi teka-teki yang bermanfaat, yang menambahkan ilmu dan meningkatkan iman. Baik teka-teki, teka-teko, ya. Apa lanjutannya? Aku dah sedikit setelah Aceh, teka-teki, teka-teko, ya. Artinya teka-teki yang tidak ada manfaatnya. Teka-teki yang andai kata seorang mengetahuinya tidak menambahkan ilmunya dan tidak pula meningkatkan imannya. Dan dengan dia tidak mengetahuinya, dia pun tidak tercela, ya, dan tidak rugi. Ya. Akhbiruni bisyajaratin mathaluha mathalul muslim. Beritahukan kepadaku sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Dia, pohon tersebut memberikan manfaat darinya setiap saat dengan izin Allah. Dia sebuah pohon yang tidak pernah berada di dalam sebuah kondisi yang tidak bermanfaat sama sekali darinya. Wala tahuttu waraqaha. Dan pohon tersebut tidak mudah runtuh dedaunannya. Nyo bahasa tengah Aceh mehim ah. Dia anam telah tiga tungku abati buya mehim dengan santri anam telah. Tapi him-him yang ilmiah. Him tamuhim yang jawabannya mentamah ilmu murid. Baik tamuhim dengan him-him yang hana layak didengar oleh anak-anak. Ya teka-teki yang mengandung kata-kata yang kotor. Teka-teki yang mengandung syahwat yang haram. Ya. Nabi SAW melemparkan teka-teki, tapi teka-teki yang bermanfaat buat dunia dan akhirat mereka, menambahkan ilmu dan meningkatkan iman mereka, serta menyemangatkan mereka untuk beramal saleh kepada Allah Jalla wa'ala. Beritahukan kepadaku sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim. Pohon tersebut setiap saat memberikan manfaat darinya, dari dirinya kepada yang lain, dengan izin Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakannya. Dan dedaunannya tidak mudah runtuh. Maka para sahabat, sebagian sahabat ada yang menyebutkan ini, ada yang menyebutkan itu. Maka Abdullah bin Umar yang merupakan sahabat yang paling kecil di saat itu, beliau berkata, "Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah." Ini ucapan ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya tentunya. Terbesit di hatiku saat itu bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan pohon tersebut adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar. Tetapi saat itu aku malu, tidak berani, tidak ingin menyebutkannya karena di sana ada Abu Bakar dan Umar saat itu. Mereka adalah sahabat yang paling senior, yang paling berilmu, yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yatakallama. Kemudian Abu Bakar dan Umar pun tidak menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri. Hiya nakhlah. Pohon yang saya maksud adalah pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi, kata Abdullah bin Umar, setelah kami keluar dari majelis tersebut, aku keluar bersama ayahku yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku berkata kepada ayahandaku, ya abatah, wahai ayahanda, waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Lun Tuhan beno, ya, di saat Nabi lemparkan teka-tekinya, yang hati lun Tuhan nyan adalah bak kurma. Kapasti bak kurma maksud Nabi. Nyo, ini terjemahan dalam bahasa Aceh ya. Kata Abdullah bin Umar, wahai ayahanda, terbesit di hatiku tadi bahwa dimaksud dengan pohon oleh Nabi dengan pohon tersebut oleh Nabi SAW adalah pohon kurma. Maka Umar pun mengatakan, ma mana'aka an taqulaha, mapakan hanan jawab beno.
Kenapa kamu tidak jawab tadi ketika Nabi SAW menanyakan pertanyaan tersebut? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kada wa kada. Padahal kalau kamu menjawab pertanyaan Nabi SAW tersebut dengan jawaban yang benar itu, tentu itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Maksudnya Umar bangga anaknya berprestasi dan mengungguli yang lain dalam ilmu agama. Qala, maka aku pun berkata kepada ayahku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma mana'ani illa anni lam araka wala Aba Bakrin takallamtuma fakarihtu. Yang membuat saya tidak berani menjawab tadi karena aku melihat engkau dan Abu Bakar tidak berbicara. Karena lun tuan anandali kalan ayah ngan Abu Bakar hana nepegah apa-apa. Urang don mandua naim, maka ji lun tuan ma ananda hana teje jawab. Ya. Keun Abdullah bin Umar. Karena Ananda melihat ayahanda dan Abu Bakar tetap diam, tidak berbicara, maka Ananda pun tidak ingin dan tidak berani menjawabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar pada nomor 6000, di sini disebutkan nomornya 6144, dan Al-Imam Muslim pada nomor 2811. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan di atas, beliau menerangkan kepada kita bahwa suatu ketika Nabi SAW ketika sedang bersama beberapa sahabatnya, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ikut serta di dalam majelis dan pertemuan tersebut. Nabi SAW melempar sebuah teka-teki kepada para sahabatnya, dan ini salah satu metode Nabi kita SAW dalam menyampaikan ilmu. Beliau menyampaikannya terkadang dengan bentuk tanya jawab, pertanyaan yang menguji atau teka-teki, dan terkadang beliau menyampaikannya secara langsung, bukan melalui dengan pertanyaan, dan bukan pula karena ada yang menanyakannya. Maka beliau pun melemparkan teka-teki yang berbunyi, coba kalian sebutkan kepadaku, pohon apa yang perumpamaannya sama dengan seorang muslim, manfaatnya sama dengan seorang muslim, kekokohannya sama dengan kekokohan seorang mukmin. Ia selalu memberikan manfaat sebagaimana seorang mukmin selalu bermanfaat untuk orang lain, dan dedaunannya tidak mudah runtuh sebagaimana iman seorang mukmin itu tidak mudah runtuh dengan badainya fitnah dan ujian yang datang silih berganti dan bertubi-tubi. Semua para sahabat Nabi SAW tidak ada yang menjawabnya dengan jawaban yang benar. Sebagian sahabat ada yang menyebutkan pepohonan yang ada di dalam lembah-lembah, sebagian yang lainnya menyebutkan yang lainnya. Adapun Abu Bakar dan Umar hanya terdiam, tidak memberikan jawaban apapun. Sedangkan Abdullah bin Umar yang merupakan sahabat yang paling kecil saat itu, beliau terbesit di hatinya bahwa yang dimaksud oleh Nabi sepertinya itu pohon kurma. Tapi beliau tidak berani menjawab karena melihat diri beliau yang paling kecil dan Abu Bakar serta Umar yang jauh lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih tua dan lebih sering dengan Nabi SAW. Tapi juga tidak berbicara, tidak menjawab, lebih memilih diam. Setelah majelis bubar, beliau pulang dengan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun menyampaikan kepada ayahnya yang layaknya seorang anak kepada ayahnya. Wahai ayah, ketika Nabi SAW melemparkan pertanyaan itu tadi, terbesit di hatiku bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma. Cuma saya enggak berani menyampaikannya, karena aku melihat dirimu dan Abu Bakar tidak menjawab apapun, lebih memilih diam. Maka Umar menegur anaknya, mestinya kamu jawab saja. Seandainya engkau menjawab, maka tentu itu lebih aku cintai, lebih aku senangi, lebih aku banggakan daripada ini dan itu. Ini makna dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Fawaid
faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama kata Syekh, ta'widu saghiri ala mujalasati ahli al-fadli wal ilmi wad din. Membiasakan anak kecil duduk dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu dan beragama, agar mereka cepat dewasa, agar mereka mendapatkan ilmu agama dan keberkahan dari majelis yang baik tersebut. Karena majelis yang di dalamnya terdapat orang yang berilmu, apalagi jumlah mereka banyak, itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sebagai contoh kecil saja. Contoh kecil. Ketika ada yang bersin, mengucapkan Alhamdulillah, maka orang yang berilmu dan mengetahui petunjuk Nabi, tuntunan beliau kepada kita yang mendengar saudara kita bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka seketika itu dia akan mengucapkan Yarhamukallah. Dan orang yang diucapkan kepada Yarhamukallah pun akan membalasnya Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Keindahan yang seperti ini pada hari ini hampir tidak kita dapatkan dari majelis-majelis atau kebanyakan majelis para pemuda bahkan orang tua. Kita lihat sekarang di warung kopi orang duduk rame-rame dengan kawan-kawannya, yang ini bersin, yang itu bersin, mengucapkan Alhamdulillah, nggak ada satu pun di antara mereka yang membalasnya dengan Yarhamukallah. Dan yang sudah diucapkan kepadanya Yarhamukallah pun dia tidak membalasnya Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kenapa? Karena dia ilmunya belum sampai ke situ. Ini contoh kecil saja, penuh dengan kebaikan, ya kan? Itu semuanya isinya kan doa. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan. Nah, ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan majelis itu sangat memberi pengaruh terhadap agama dan iman seseorang. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu akan terbawa dengan agama kekasihnya, orang dekatnya. Maka hendaknya kalian melihat siapa orang terdekat kalian. Kalau orang terdekatnya pemabuk, dia juga akan menjadi pemabuk, walaupun belum. Tapi kalau dia masih menjadi teman dekat pemabuk, pasti dia pemabuk juga. Jangan percaya. Saya lebih percaya ke hadis Nabi daripada ucapan sebagian orang yang enggak. Ya, insya Allah enggak. Walaupun teman-teman saya penzina, penyabuk, pemabuk, pencuri, saya tidak. Omdo, omong doang kata orang Jakarta. Enggak mungkin. Kaidah dari Nabi. Kalau belum mungkin, ya. Tapi kalau tidak, ya enggak mungkin. Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan terbawa dengan kondisi terbawa agama orang terdekatnya. Paling minimnya kata para, seandainya dia tidak menjadi seperti mereka, tetapi dari sisi lain dia sudah menanggung dosa yang sama sama dengan mereka. Kenapa? Karena dia bermajelis semajelis dengan pelaku maksiat, membiarkannya, ridha dengannya, dengan tidak mengingkarinya, maka memiliki dosa yang sama. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati Allahi fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Apabila kalian melihat sebagian kaum melanggar agama Allah Jalla wa Ala, apakah dalam hal syirik, bid'ah, maksiat, ghibah dan yang lain-lainnya, maka berpalinglah engkau dari mereka, tinggalkan majelis itu sampai mereka membahas hal yang lain. Karena kalau tidak, maka kalian sama dengan mereka. Hati-hati. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala jalisi salih wal jalisi suq ka hamilil misk wa nafikhil kir." فحمل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Perumpamaan teman duduk yang saleh
Saleh itu definisinya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan adalah orang yang ketaatannya, ibadahnya lebih banyak daripada maksiat. Jadi bukan syarat menjadi orang saleh itu tidak boleh punya maksiat. Ya, karena hanya golongan malaikat yang tidak punya maksiat kepada Allah. Adapun anak Adam, semua mereka punya maksiat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam banyak melakukan maksiat. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa, banyak pula taubatnya. Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang fasik, yang buruk, yang banyak maksiat, ya, tidak paham tauhid, tidak di atas sunnah, tidak di atas ibadah, tidak di atas syirik, di atas bid'ah atau di atas maksiat, ya, tidak salat, ya, atau salat bolong-bolong, durhaka sama orang tuanya, bersuka judi, ya, suka nyabu, suka zina, na'udzubillah min dzalik, dan berbagai maksiat yang lainnya. Itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ada apa dengan penjual minyak wangi dan ada apa dengan pandai besi sehingga Nabi umpamakan mereka, serupakan mereka dengan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang tidak saleh. Karena penjual minyak wangi itu kata Nabi imma an yuhdhiyak, bisa jadi dia akan menghadiahkan kepadamu sebotol minyak wangi. Tentunya kalau penjual minyak wangi tersebut dermawan. Tapi penjual minyak wangi yang kredit, ya pandai ya bi. Pula minyak wangi mah ya bi 1 juta tambah minyak wangi. Peatuk gede itu potnya. Ya. Tapi paling tidak Nabi katakan seandainya dia tidak menghadiahkan kepadamu minyak wangi karena mungkin minyak wanginya mahal, ya. Minyak wangi brand, ya. Minyak wangi yang sering dihadiahkan tuh yang cilet-cilet misalnya sedikit, ya, harga-harga 15.000 udah coba minyak wangi harga 2-3 juta, mana mau penjual minyak wangi menghadiahkannya, ya. Tapi paling tidak Nabi katakan engkau bisa membelinya kalau kamu punya uang, dan paling minimnya kamu bisa mencium aroma yang enak. Coba kalau kita masuk ke toko-toko penjual, toko-toko yang menjual minyak wangi, Masya Allah, wanginya, aromanya. Apalagi ya kalau kita datang langsung disemprot ke tangan, cium yang ini Pak, ini mereknya ini, yang ini semuanya, ya, dipersilahkan. Walaupun setelah itu si customer nggak jadi beli, ya. Ya, nah, hampir seluruh baju ya sudah disemprot parfum, rupanya nggak beli juga. Rezeki minallah, rezeki gratis, Masya Allah, bisa mendapatkan bau yang enak. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, apabila seseorang teman duduk seharinya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia akan saleh seperti orang tersebut. Walaupun dia tidak saleh seperti orang tersebut secara langsung dalam waktu yang cepat, paling tidak dia sudah mulai membiasakan mencintai amalan-amalan orang saleh tersebut. Dan cinta terhadap kebaikan itu modal utama hijrah. Syekhul Islam di awal kitabnya Al-Ubudiyah menyatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu penggerak. Dan paling minimnya lagi kata para ulama, walaupun dia belum berubah langsung, belum pula nyaman, belum juga senang, ya, dengan kesolehan orang tersebut, bahkan mungkin hawa nafsu yang membuat dia masih agak risih, kurang nyaman, paling minimnya dia sudah, ya, bisa meninggalkan atau tidak melakukan kebiasaan buruknya apabila dia duduk sendirian atau dengan kawan-kawan yang semodelnya atau bahkan yang lebih parah darinya. Apa contoh kecilnya? Rokok, ya, sigara 3 atau 2 duduk dengan ustaz, ya. Misalkan setiap pagi ngopi dengan teman yang saleh, berarti setiap itu dia sudah terbiasa tidak merokok. Ya, karena perokok itu paling sulit nggak merokok kalau habis ngopi dan habis makan. Satu lagi, ya, yang menunjukkan rokok itu memang kawannya setan adalah ketika ke toilet. Nah, itu lebih nikmat lagi rasa rokoknya daripada rokok setelah ngopi dan makan nasi. Ini menunjukkan bahwa rokok, ya, teman syaitan. Nah, dengan dia duduk dengan orang yang berilmu dan orang yang saleh, ketika ngopi, ya, mulai dia terbiasa setiap selesai ngopi pagi nggak merokok. Karena kalau merokok, disiram dia dengan ayat Al-Quran dan hadis tentang rokok. Ya, dia sudah sebuah kebaikan, Masya Allah, ya.
Tapi sebaliknya, jika teman duduknya sehari-hari adalah orang yang fasik, maka seperti Nabi katakan, seperti dia duduk di samping pandai besi. Ya, namanya kita bermain dengan pandai besi. Kata Nabi, imma yuhriqa thiyabak. Dia akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja. Dia sadari ataukah tidak bahwa dia telah membakar baju kita. Demikian pula teman yang buruk. Dia mengantarkan kita ke surga dengan sengaja maupun tak sengaja. Ya udah, kamu nggak punya uang, begitu si kawan menyatakan, aku nggak ikut lah bareng kalian untuk ke dugem, ke diskotik. Aku lagi nggak punya uang. Udah bro, pakai uang kita aja dulu, kita kan kawan. Kita letting ya, kita harus juakor sale, ya. Kita harus saling setia letting kita katanya. Berangkat akhirnya ke Medan, ya. Dugem, datang gempa, mati dalam keadaan sedang dalam diskotik. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Ini apa namanya? Kan mengajak ke neraka, ya. Setia, saling setia mengajak ke neraka. Maka dia akan ikut melakukan maksiat yang mereka lakukan seketika itu. Walaupun dia belum melakukannya, paling tidak kata para ulama, dia sudah mulai nyaman dan suka dengan maksiat tersebut. Karena kalau nggak suka dan tidak nyaman, nggak mungkin teman duduknya itu. Beda halnya kalau sesekali dia jumpa di pasar, jumpa kebetulan. Ini teman duduknya pelaku maksiat. Nggak mungkin kalau dia nggak cinta dengan maksiat tersebut. Pasti menunjukkan karena dia sudah nyaman dan cinta dengan maksiat tersebut. Dan kalau seseorang sudah mulai mencintai suatu maksiat, maka tidak lama setelah itu dia akan melakukannya. Tatkala dia sudah memiliki fasilitas dan sebab-sebabnya dan taufik Allah tidak menyelamatkannya. Dan paling minimnya seperti Nabi katakan, antajida minhu rihan muntinah. Engkau walaupun dia tidak membakar bajumu, engkau akan mencium bau yang tidak enak dari pandai besi itu. Demikian pula dengan teman duduk yang fasik. Walaupun seseorang tidak langsung melakukan maksiat yang mereka lakukan, belum mencintai maksiat yang mereka lakukan, paling tidak dia sudah satu majelis dengan pelaku maksiat tanpa mengingkarinya, tanpa menasihatinya. Innakum misluhum. Sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Nah, maka Syekh menyatakan hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak-anak itu mesti dibiasakan duduk dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Apabila orang yang sudah tua, orang dewasa dan remaja dianjurkan untuk sering duduk dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, karena teman duduk itu memberikan pengaruh kepada seseorang, apalagi anak. Karena karakteristik seseorang itu terbentuk di saat dia berumur mumayyiz, ya. Sebelum dia balik sampai dia balik. Karena orang yang sudah balik, apalagi sudah remaja, rata-rata sudah akil, sudah bijak. Dia bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk dunianya, dan untuk akhiratnya. Dan mana yang tidak baik. Tapi sayangkan sebagian kaum muslimin sekarang, dia justru lebih bangga dan senang anaknya bisa duduk dengan selebgram. Nyaya habis dah fikir. Merupak selebgram, ya. Selebgram abah kuto, Masya Allah. Tayang tak dengar malet. Senang anak-anak sabuh meja kopi dengan selebgram. Yang mulutnya ya kotor, ya, berbicara tentang syahwat. Senang dia anaknya ngopi bareng, bisa selfie ya dengan selebgram. Bahkan terkadang dia nyuruh anak itu tuh selebgram fulan tuh sana kejar tuh selfie tuh. Bahkan ibu dan ayah pun ikut kejar selebgram untuk selfie. Subhanallah. Nah, memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Ya, Bandung merupak ngedeku titun 3 bulan puasa 3 ya. Kemudian Idul Fitri 3, Idul Adha hana tadi. Ya. Kemudian ya semoga anak saya jadi ulama, ustaz. Semoga anak saya jadi anak yang saleh.
Sedangkan teman duduknya sehari-hari adalah orang-orang yang tidak salat, para perokok, anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, anak-anak yang suka main judi online, ya, pengisap sabu-sabu, ya. Nah, ya dan billah. Sebagaimana orang yang sudah dewasa dan remaja itu penting membiasakan dirinya duduk dengan teman yang saleh, maka anak-anak kecil yang belum balik jauh lebih penting dari mereka. Karena anak kecil lebih cepat terpengaruh dengan lingkungan daripada orang yang sudah dewasa dan remaja. Maka biasakan anak kita dari semenjak dia berumur SD, umur 6 tahun sampai umur baligh, duduk dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ketika dia berjumpa dengan orang berilmu, dia mendapatkan nasihat, mendapatkan tambahan ilmu, dia bisa bertanya tentang ini dan itu, tentang agamanya. Orang yang berilmu tersebut akan memberikan motivasi kepadanya. Atau paling minimnya, orang yang berilmu tersebut begitu jumpa dengan dia, mengucapkan Masya Allah, gimana kabarnya, Barakallahu fiik, Allah hafaz. Itu menjadi sebuah doa. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Nabi, Nabi langsung memeluknya dan mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang agama dan fahamkan ia tentang ilmu tafsir. Ini kalau jumpa dengan orang yang berilmu. Tapi kalau dia jumpa, ya, jangankan dengan yang anak-anak muda yang semodel dia, jumpa dengan abang-abangnya, teman ayahnya aja, begitu jumpa, Ki, kayak mana kabar Ki? Lama kali Ki nggak jumpa ma Pak Cik. Kayak mana Ki ini? Nyan bahasa. Tapi kalau dia jumpa berilmu, Masya Allah, fulan, kaif hal? Ya. Barakallahu fiik, Allah yahfazak. Ya, Masya Allah. Ya. Awal pertemuan saja dia sudah mendapatkan doa dari orang yang berilmu. Dia bersin, mengucapkan Alhamdulillah, sang ustaz di depannya langsung mengucapkan Ya Yarhamukallah. Nah, bahkan pertama jumpa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjabat tangan yang menghapuskan dosa dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan dan keindahan ilmu agama. Faedah yang kedua kata Syekh dari hadis di atas adalah yustahabu istishabul abi ibnahu limajalisil ilm. Disunnahkan seorang ayah itu menemani anaknya hadir di majelis ilmu agama. Ya, tentunya ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing ya. Yang namanya orang tua, sang ayah kan tidak mungkin selalu bisa menemani anaknya hadir di majelis ilmu agama. Dia punya kewajiban sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tapi hendaknya ya, seorang ayah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemani anaknya hadir di halaqah Al-Quran, hadir di kajian antara maghrib dan isya, hadir bersama anaknya di majelis kajian ba'da subuh sambil menunggu syuruk, salat syuruk. Ini adalah persahabatan yang sangat indah antara orang tua dengan anaknya. Kita jangan kalah dengan para pelaku maksiat. Dia sebagian pelaku maksiat, mereka ya menemani anak mereka bermaksiat bersama. Apa contoh kecilnya di kota-kota besar? Itu menjadi kebiasaan sebagian masyarakat ya di kota-kota besar. Ya, karaoke, family karaoke setiap Sabtu dan Minggu mereka sekeluarga pergi ke karaokean, dangdutan di situ ya dan sebagainya. Bahkan ya dan bila diceritakan kepada kami di antara kebiasaan, kita nggak bicara yang di luar Islam. Sebagian kaum muslimin di kota-kota besar dugem bersama dengan keluarganya. Nah, ke diskotik bersama istrinya, ayah dan billah, dengan anggota keluarganya. Bahkan ada yang main judi bersama, ayah dan billah. Nah, orang yang telah diberikan hidayah tauhid dan sunnah oleh Allah Jalla wa'ala, hendaknya dia berusaha mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkannya ilmu agama. Temani anak kita. Tundukkan sayap kita. Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Letakkan sayap kehormatanmu untuk murid-muridmu yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Apalagi jika dia adalah anak kita. Untuk menemani kawan-kawan main sepeda, Anda punya waktu dari pagi sampai siang. Untuk menemani kawan-kawan Anda main motor trail, Anda punya waktu. Menemani kawan-kawan Anda ngopi
Di pagi hari, sore hari, di malam hari, main badminton, main bola, ya. Anda punya waktu. Masa Anda nggak punya waktu menemani anak Anda hadir di halaqah Al-Quran, walaupun sekali atau 2 kali dalam seminggu? Menemani anak-anak Anda hadir majelis ilmu agama antara maghrib dan isya sembari menunggu maksudnya waktu sholat isya. Atau menemani anak hadir majelis ilmu agama ba'da subuh sambil menunggu syuruk. Apakah keindahan-keindahan yang seperti ini tidak diinginkan oleh orang tua dengan anaknya? Sungguh ya, ini adalah kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga persahabatan, hubungan antara dia dengan anak tidak hanya dalam urusan dunia saja. Sebagian orang tua Masya Allah mau dia menjaga kebersamaan dengan anaknya, tapi hanya dalam urusan dunia. Dalam urusan agama tidak. Tak sedikit kita melihat Masya Allah banyak bapak ibu yang Masya Allah menjaga kebersamaan dengan anak-anak mereka dalam main sepeda, main bola, ya kan, berolahraga, lari-lari pagi, ngopi pagi, wisata kuliner. Begitu bagian ilmu agama, ya anaknya yang disuruh, ya kajak baju, hai, nabut ilmu maghrib, jayunya, jayu. Allah ni ken netinya, mayah kiban, itu meken lagi pina model, ya, itu bi bahasa India ju, nganu. Nah, Masya Allah ya, betapa indahnya seorang ayah keluar dari rumahnya, ya, saling berjabat tangan dengan anak lelakinya atau memboncengi anaknya yang perempuan, yang laki-laki. Mereka pergi bersama ke rumah Allah, mengangkat langkah-langkah mereka secara seksama ke rumah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, menghadiri kajian, belajar tahsin Al-Quran. Si ayah pegang mushaf, si anak pun pegang mushaf, si ayah ngantri, si anak pun ngantri untuk menyetorkan Al-Quran kepada ustadz, ya, pembina halaqah Al-Quran. Sungguh indah, demi Allah keindahan yang seperti ini lebih indah daripada kebersamaan para raja dan keluarga besar mereka dengan fasilitas dunia yang begitu gemerlap pada mereka. Nah, yang berikutnya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, alal murabbi tashji'ul mutarabbi 'ala al-jawabi fil majlis wa tahfizuhu 'ala dhalik. Seorang pendidik, apakah ia seorang ayah, seorang ibu, ustadz ataukah ustadzah, hendaknya memotivasi muridnya, anak didiknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam majelis dan memperlihatkan kebahagiaannya dengan prestasi anak didiknya tersebut. Jangan justru dipatahkan semangatnya. Begitu anak ibu, saya mau jawab, lalu sok tahu lah, ini bukan ustaz namanya ini. Ya. Ini ada pertanyaan, siapa yang menjawab begitu, ada itu, lu yakin lu bisa jawab? Yakin kamu bisa jawab? Kamu sok tahu tuh. Ya. Enggak boleh seperti itu. Lihat di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, seandainya kamu tadi menjawab di majelis Rasulullah, sungguh itu lebih aku cintai daripada ini dan itu. Maksudnya dunia beserta isinya. Atau keindahan-keindahan dunia. Kita perlu memperlihatkan kepada anak kita bahwa kita benar-benar mengapresiasi dia atas prestasi yang telah ia peroleh. Dan bahwa kita benar-benar bangga ya karena dia telah berprestasi dalam urusan akhirat. Nah, sebagian orang tua Masya Allah menampakkan kebanggaan dan kebahagiaannya karena di depan anaknya yang telah memperoleh atau berprestasi dalam urusan dunia, karena juara 1 lomba motor trail, motor cross, lomba juara 1 olahraga ini dan olahraga itu. Tetapi dia sama sekali tidak memberikan kesan kepada anaknya bahwa dia lebih bangga lagi jika anaknya itu berprestasi dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal hadis. Nah, sehingga si anak dari kecil sudah terbiasa dengan perkara dunia. Karena dia tidak pernah melihat orang tuanya merasa bangga dan menginginkan dia harus lebih berprestasi dalam urusan akhirat daripada dalam urusan dunia. Dan itu terlihat. Dan anak-anak merasa mendapatkan hal itu. Hanya saja ada yang mengucapkannya dengan lisan nakalnya, ada yang tidak mengucapkannya. Sebagai contoh, sebagian orang tua
Begitu anaknya pulang dari sekolah menjelang asar, dia buatkan les lagi di rumah untuk anaknya bahasa Inggris, ya, bahasa Arab. Tapi untuk belajar ilmu agama hanya seminggu sekali, bahkan hanya antara maghrib dan isya. Itu pun kalau anaknya lagi mal, ya udah abang nggak apa-apa. Abang juga udah capek tadi dengan les dan pulang sekolah, masya Allah, ya. Ya, itu begini pertubik kaedah lah. Tanya doanya bu 50-50. Si tengah doanya, si tengah akhirat. Ya. Berhaci jelaskan dekat. Secara fakta sekarang, rata-rata manusia ini 50-50 dengan untuk dunia dan akhirat, atau justru rata-rata mereka lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Seandainya kita boleh 50-50 dalam urusan dunia dan akhirat, seandainya boleh. Dan tentunya tidak boleh, karena kita diciptakan untuk akhirat, untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk itu. Adapun dunia yang kita miliki itu hendaknya kita jadikan sebagai sarana kita beribadah kepada Allah. Dunia ya adalah jembatan menuju akhirat. Seandainya boleh dan kaedahnya benar, dunia dan akhirat itu 50-50. Coba tunjukkan contoh yang benar dan yang tepat. Nggak ada. Rata-rata manusia lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Coba lihat. Sekolah umum, sekolah akademik, pendidikan dunia, 6 tahun SD. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, TK pun sudah mulai belajar dangdut, nyanyi-nyanyi. Itu nggak aneh. Tapi kalau ada anak-anak dari TK udah diajarin Al-Quran, jaring kahadi, waduh sayang anak ini dari maya kalagi kakutat udah. Maya-maya kayak porno maya mendih kan bah meme ya. Tapi maya-maya porno dangdut lagu India nya ana masalah. Kibarillah kamen set masyarakat yang lebih. TK titun yang belajar rinan nyanyi India, dangdut, kasidah, nah tiga kasidah Islami dengan tanda kutip. Menari, ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah yang 6 tahun itu. Ya, S1 4 tahun. Ada juga maksimumnya berapa? Sidik? S1 7 tahun. S2 lagi 2 tahun. S3 2 tahun. Ada yang ngambil sup lagi kalau dia kedokteran. Sup ini sekian tahun, sup itu sekian, sup ini 3 tahun. Ati igo kaduru baru tinggal dia belajar ilmu Pak Ustaz. Nyampi rawa belajar. Yang pegahlam tanya untuk dunia akhiratnya harus 50-50. Ya gede. Mionyan ya kaedah. Mionyan faktanya. Lah dalam akhirat Allah dalam Al-Quran Allah katakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu. Tetapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini yang benar. Carilah akhirat, utamakan akhirat, kejarlah akhirat, tetapi jangan lupa sama duniamu. Bahasa Al-Quran ini jauh berbeda dengan bahasa sebagian manusia. Silahkan kamu cari dunia nak, tapi jangan lupa akhirat. Nyan ucapan yang sok hikmah tapi salah. Bertentangan dengan Al-Quran. Yang benar adalah carilah akhirat. Kejarlah akhirat, tapi jangan lupa bagian kamu dari dunia. Bukan carilah dunia sesukamu nak, tapi jangan lupa akhirat. Yang pertama benar, karena itu ayat Al-Quran. Kandungan Al-Quran, yang kedua salah. Kenapa? Dengan contoh menjadi lebih jelas. Kita berkata kepada anak kita, nak, hanya metuah nyopeng 50 ribu. Kajak belo beruh tiap dua lehere. Padum yang merpa, mina sisa, bet dua, kau belo kopi tak boleh. Ija anaknya upasai, kopi belo, beruh anai belo. Hangin nang thut. Pehgo, pakan karena yang prioritas kamu no beruh. Cuma baik dua gak kopi, rupanya kopi yang anak tua, beruh yang tua. Ya. Nak kamu ke pasar ini uang 50.000 beli ikan, beli beras. Tapi nanti sampai pulang jangan lupa belikan kopi. Mana yang lebih diprioritaskan? Jelas beras kan? Seandainya si anak pulang cuma bawa kopi nggak bawa beras atau ikan, pasti si ayah akan marah.
Begitulah dunia dan akhirat. Kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Kamu harus mencari rezeki, bekerja, mencari nafkah untuk anak istrimu, untuk orang tuamu. Nah, baik, yang berikutnya kata Syekh, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah minal adabi adamu kalami as-saghiri fi hadratil kibari illa bi'ilmin wa adab. Termasuk adab budi pekerti yang harus diperhatikan adalah seorang anak muda tidak berbicara di hadapan orang yang lebih tua ilmu atau umurnya, kecuali dia berbicara dengan ilmu dan adab. Misalkan semuanya sudah tidak bicara, dia sudah dipersilahkan secara tersurat maupun secara tersirat, dia telah dipersilahkan. Maka silakan dia berbicara, itu pun dengan penuh adab. Oleh karenanya para ulama salaf itu berkah ilmunya, karena mereka beradab. Nyatanya hidup warung kopi, ustaz gadah ustaz warung kopi. Ya. Yang majelis Masya Allah berilmu. Begitu duduk warung kopi, ustaznya nggak dihargai lagi. Ustaz yang dibantah oleh dia. Baru ada yang bertanya, ustaz belum menjawab, udah dijawab sama dia. Atau lebih parah lagi, ustaznya sudah menjawab, dikoreksi, dirinci sama dia. Iya benar kayak ustaz, tapi ada pendapat lain juga begini-begini. Nggak ada adab. Lihat Abdullah bin Umar di sini. Beliau tidak berani menjawab pertanyaan Nabi tadi, walaupun pertanyaan jawaban beliau itu benar. Kenapa? Karena beliau melihat diri beliau yang paling muda. Sedangkan yang lebih tua dari beliau, bahkan lebih mulia, lebih bertakwa kepada Allah, lebih senior, itu ayah beliau sendiri Umar dan Abu Bakar, tidak berbicara. Nah, apalagi kita berbicara tentang ilmu agama. Berbicara tentang agama Allah, itu berbicara atas nama Allah. Jika kita tidak berilmu membicarakannya, maka kita telah berdusta kepada Allah, terhadap Allah. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Adakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas Allah? Dia membicarakan masalah agama tanpa ilmu. Benar tidaknya jawaban dia tetap dosa dia, karena dasarnya tanpa ilmu. Dia bicara coba-coba, rupanya benar jawabannya, tetap salah karena Anda berbicara di atas kejahilan. Hanya saja dosanya tidak lebih besar daripada orang yang tak berilmu, sengaja membicarakan tentang agama tanpa ilmu, kemudian salah lagi jawabannya. Itu dosa di atas dosa. Karena dalam Islam kita ada kaidah dari perintah Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, وَلَا تَخَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Disebutkan di Madinah, la yufta wa malikun bil Madinah. Tidak ada ulama yang berani mengeluarkan fatwa apabila Imam Malik ada di Madinah. Ya. Demikian para ulama. Lah kita sekarang, kalau begitu ada yang duduk bicarakan masalah agama, Masya Allah. Yang paling semangat, yang paling luar biasa bicara, justru yang paling males ngaji. Ngaji males, tapi jumpanya di warung kopi. Begitu duduk di warung kopi, dia yang banyak bicara tentang agama, mengalahkan kawan-kawannya yang setiap hari nuntut ilmu agama. Iya. Kabu namanya, urang lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kata Syekh, pelajaran kelima yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah as-samahu lis-sighari bihuduri majalisil kibari ma lam yakun hunaka mahdzurun yamna'u dzalik. Hendaknya anak kecil itu diperbolehkan ikut gabung duduk di majelis orang-orang tua, tua ilmu maupun umurnya, tapi dengan syarat kata Syekh, selama di sana tidak ada hal yang menuntut anak kecil untuk tidak disertakan dengan orang tua. Mungkin ada pembahasan-pembahasan yang tidak layak didengar oleh mereka. Ya. Jadi harus diperhatikan. Ini juga pelajaran buat orang dewasa atau orang tua. Ketika sedang di tengah-tengah mereka ada anak kecil, hendaknya mereka menjaga untuk tidak membahas
dan membicarakan hal-hal yang belum layak didengar oleh anak-anak kecil berkaitan dengan syahwat. Ya, mungkin ada candaan-candaan yang itu tidak layak ya. Jika ada anak kecil yang mendengarkannya. Kemudian yang keenam kata Syekh, mujalasatu saghiril kabira wa sahibal ilmi tazidu fil aqli wad din. Bermajlis dengan orang yang lebih tua dan orang yang berilmu itu akan menambahkan akal dan agama seorang anak. Maka kita lihat kalau kita buka sirah para salaf, mereka Masya Allah, umur mereka yang masih kecil, mereka sudah dewasa dan sudah berakal. Kenapa? Karena memang mereka dibiasakan duduk dengan orang yang berilmu. Semenjak kecil mereka sudah diantar dan ditemani oleh orang tua mereka duduk di majelis Imam Syafi'i, majelis Imam Malik, ya. Sehingga umur 10 tahun, bahkan ada di antara mereka hitungan belas tahun, mereka sudah menjadi ulama. Justru orang-orang tua yang sudah punya anak dan cucu datang kepada mereka curhat rumah tangga, permasalahan rumah tangga. Kenapa? Karena mereka ya lebih berakal, lebih beragama. Kenapa? Karena semenjak kecil mereka sudah dibiasakan dengan nilai-nilai ilmu dan sudah terbiasa duduk dengan orang-orang yang berilmu dan orang yang lebih tua. Tapi lihat anak-anak sekarang. Umur ke 20 tahun. Ya. Hana dewasa loh. Ya. Umurnya udah 20 tahun. 25 tahun. Belum dewasa dalam berbicara. Tidak dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan. Tidak dewasa dalam bekerja. Kenapa? Karena memang majelisnya sehari-hari adalah dengan anak-anak yang semodel dia. Tapi lihat anak-anak yang semenjak kecilnya dia terbiasa dengan ilmu agama. Biasa bergabung dengan orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, atau terbiasa dengan orang-orang yang tua. Ya, umur baru 15 tahun dia sudah dibeli dewasa, anaknya Masya Allah dewasa. Anaknya berwibawa, rapi ketika berbicara, sopan, santun, dan tersusun kata-katanya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa duduk dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu, dan orang yang lebih saleh dari dirinya. Maka Syekh mengingatkan bahwa seorang anak yang duduk dengan orang yang lebih tua, ilmu dan usianya, itu akan menambahkan akal dan agama seseorang. Nah, yang terakhir, kata Syekh, Darbul muraddi lil mutarabbi uslubun. Darbul murabbi al-mathala lil mutarabbi uslubun tarbawi wa ta'limun mu'athir. Memberikan perumpamaan dalam penyampaian ilmu yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada murid-muridnya, ini adalah metode tarbiyah penyampaian ilmu yang sangat memberi pengaruh dan bekas. Dan ini sering dalam Al-Quran. Betapa banyak perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sampai-sampai para ulama di antara Imam Qayyim ada menulis kitab khusus dengan judul Al-Amthal, perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis juga banyak, salah satunya ini. Maka tidak mengapa seorang guru memberikan ilmu dengan cara memberikan perumpamaan. Namun lebih baik dia menggunakan perumpamaan yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis serta ulama salaf jika dia sedang membicarakan masalah ilmu agama. Kenapa? Karena perumpamaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu sebaik-baik perumpamaan. Lebih selamat dari kesalahan. Setelah itu perumpamaan yang datang dari para ulama. Ya, karena terkadang ketika kita membuat perumpamaan baru, setelah dikoreksi perumpamaan yang kita buat itu dengan ilmu akidah, ilmu fikih dan yang lainnya, terkadang nggak selamat dari kritikan. Maka lebih baik seseorang ketika ingin memberikan sebuah perumpamaan, ya dia berumpamakan dengan perumpamaan yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis serta ucapan ulama salaf apabila memang telah ada. Tapi jika tidak ada, tidak mengapa dia memberikan ilmu agama dengan perumpamaan yang dia berikan selama perumpamaan tersebut tidak bertentangan dengan ilmu agama. Dan masih ada beberapa faedah lainnya yang insyaAllah ta'ala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Apa yang sekarang harus kami lakukan sebagai orang tua yang dahulu telah salah mendidik anak karena belum hijrah dalam mengenal sunnah?
Kini anak telah remaja dan beranjak dewasa. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah. Jawaban yang pertama untuk diri anak dan kita semua adalah istighfar. Apalagi kalau bukan itu yang pertama, ya kan? Karena itu dosa. Istighfar itu yang pertama. Perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala atas kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya, yang pernah kita merasa aman ya dari keburukan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nabi Adam saja masih mengenang dan merasa bersalah terhadap sebuah dosa yang beliau lakukan ribuan tahun sebelumnya, dan Allah telah mengumumkan taubat untuknya. Beliau masih menyesalinya di padang mahsyar nanti, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, dianugerahkan anak keturunan yang saleh, seperti doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, juga seperti doa Rabbi wa hab li minas salihin, ya, dan doa-doa yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah berusaha untuk berubah agar dapat mendidik mereka dengan cara yang lebih baik, dan tiada jalan untuk itu kecuali dengan menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan dapat memberikan pendidikan yang tepat. Karena tanpa ilmu agama kita akan menjadikan pengalaman dan perasaan kita sebagai landasan tarbiyah, dan itu bukan sebagai landasan tarbiyah yang tepat dan yang selamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang terakhir Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukumnya mengambil harta milik korban bencana alam seperti tsunami misalnya? Apakah dihukumi seperti mencuri atau merampok? Atau bagaimana Ustaz? Karena ada banyak orang yang kaya mendadak setelah tsunami beberapa tahun yang lalu. Ini suudzon banget nih. Jadi tertuduh nih. Alhamdulillah Anda bukan orang kaya ya. Ya. Janganlah begitu. Masa ya banyak orang kaya mendadak setelah tsunami langsung dituduh dan disangka merampas harta korban tsunami dan lain-lainnya. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh seperti itu ya. Baik, pertanyaan itu pernah ditanyakan kepada Lajnah Daibah dan kepada beberapa para ulama Yaman kita, guru-guru kita, ketika kejadian tsunami ya. Ya, tsunami di Aceh. Jawabannya jelas, itu haram. Karena hukum asal tentang harta manusia adalah ketidakbolehan ya. La yahillu malu muslimin illa bi tibatin min nafsih, kecuali dengan tulus dari hatinya. Solusinya diambil, dan jika kita ketahui anggota keluarganya, maka kita serahkan ke anggota keluarganya. Ini yang pertama. Solusi berikutnya, serahkan kepada pemerintah jika dipastikan pemerintahnya amanah. Ya, tapi kalau kita lihat ini nggak sampai ke pemerintah untuk dijadikan baitul mal, nggak mungkin. Oknum akan memakannya. Ambil, sedekahkan atas nama mayat tersebut jika tidak diketahui ahli warisnya. Wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita dan kembali mempertemukan kita pada majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.